Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jejak Cahaya, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Jejak Cahaya akan mengajak Anda menyelami kisah Nabi Hud alaihi salam, seorang nabi yang diutus kepada kaum Ad, kaum yang dikenal kuat, makmur, namun tenggelam dalam kesombongan dan kedurhakaan. Dengan penuh kesabaran, Nabi Hud alaihi salam menyeru mereka untuk kembali kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Namun, peringatan itu diabaikan, hingga akhirnya Allah menurunkan azab yang sangat dahsyat sebagai pelajaran bagi seluruh umat manusia. Mari kita simak kisah ini dengan hati yang tenang, agar menjadi ibrah dan pengingat bahwa kekuatan dan kemegahan tidak akan berarti apa-apa tanpa iman dan ketaatan kepada Allah. Nabi Hud alaihi salam merupakan salah satu dari 25 nabi utusan Allah Ta'ala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi Hud alaihi salam yang merupakan nabi keempat ini berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Ad. Diriwayatkan dari Abu Dzar, nabi-nabi lain yang berasal dari bangsa Arab selain Nabi Hud alaihi salam adalah Nabi Saleh alaihi salam, Nabi Syuaib alaihi salam, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil, Nabi Hud alaihi salam dikenal sebagai sosok yang memiliki perilaku sangat terpuji, di antaranya jujur, amanah, berbudi pekerti luhur, bekerja keras, serta sangat bijaksana dan ramah dalam bergaul dengan kawan-kawan sepantaran di sekelilingnya. Kisah tentang kehidupan dan perjalanan dakwah Nabi Hud alaihi salam sendiri banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Nama Hud bahkan diabadikan sebagai nama salah satu surat di Al-Quran, yakni surat ke-11. Seperti diriwayatkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 50 yang menyebutkan tentang Nabi Hud alaihi salam dan kaum Ad. Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Kamu hanyalah mengada-adakan saja. Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidakkah kamu memikirkannya?" Semasa hidupnya Nabi Hud alaihi salam menempati sebuah daerah yang disebut dengan Al-Ahqaf, tepatnya di sebelah utara Hadramaut, berada di antara Yaman dan Oman. Hadramaut adalah sebuah daerah yang sangat indah karena memiliki tanah yang subur. Banyak hasil pertanian yang tumbuh dengan baik dari tanah subur Hadramaut. Selain diyakini sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihi salam, Hadramaut juga diyakini sebagai daerah di mana Nabi Soleh alaihi salam dilahirkan. Bukan hanya menyimpan fakta sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihi salam dan Nabi Soleh alaihi salam, tetapi Hadramaut juga menyimpan keistimewaan lain, yaitu terdapat bangunan suci umat Islam yang disebut dengan Qabr Hud, makam Hud. Di dekat Qabr Hud terdapat sebuah masjid yang selalu ramai dikunjungi peziarah, terutama pada tanggal 11 Sya'ban. Diriwayatkan, Nabi Hud alaihi salam adalah cucu dari Nabi Nuh alaihi salam, atau bisa disebut juga merupakan keturunan dari Sam bin Nuh, kaum Ad. Kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihi salam dikenal sebagai kaum yang hidup dengan amat nyaman dan sejahtera. Kehidupan mereka makmur karena dilimpahi dengan ladang pertanian yang terhampar subur nan hijau, hewan ternak yang sehat dan banyak, serta aliran air yang melimpah dan segar.
Selain itu, perawakan tubuh kaum Ad juga diketahui besar dan kuat, sehingga sangat menguntungkan mereka dalam bekerja sehari-hari. Namun kenikmatan dan berbagai berkah yang dilimpahkan kepada kaum Ad tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Ad tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan mereka, sama seperti yang dilakukan oleh kaum sebelum mereka, kaum Nuh. Mereka menyembah patung buatan mereka sendiri dan diberi nama dengan Syamud dan Al-Hatar. Tugas utama dari dakwah yang dilakukan oleh Nabi Hud alaihi salam adalah kaum Ad yang bermukim di sekitar tempat tinggal Nabi Hud alaihi salam, yaitu di Al-Ahqaf. Tugas Nabi Hud alaihi salam untuk menyerukan ajaran agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari perbuatan musyrik. Kaum Ad dikenal menyembah patung berhala yang mereka buat sendiri, seperti ditunjukkan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 52. Dan dia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Keringat dan usaha tiada henti yang diperjuangkan oleh Nabi Hud alaihi salam dalam menyerukan kebaikan kepada kaum Ad, selain diabadikan ke dalam Al-Quran Surat Hud, juga diabadikan dalam Surat Asy-Syu'ara ayat 128 hingga 135. Nabi Hud alaihi salam menyeru kepada kaum Ad untuk meninggalkan patung berhala yang mereka sembah dan beralih menyembah kepada Allah Ta'ala. Nabi Hud alaihi salam pun menunjukkan bukti-bukti kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Ad agar mereka dapat memilih ke jalan yang benar. Mereka kaum Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Dia, Hud menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Buntut dari perilaku kaum Ad yang tamak dan sombong, serta menentang Nabi Hud alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada mereka berupa kekeringan yang panjang. Musibah kekeringan yang menimpa kaum Ad ini sempat membuat mereka resah dan khawatir. Mereka takut pertanian mereka gagal panen, sehingga menyebabkan kelaparan. Celah tersebut yang dimanfaatkan oleh Nabi Hud alaihi salam untuk meyakinkan kaum Ad agar meninggalkan berhala dan berpaling untuk bertaubat dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perkataan Nabi Hud alaihi salam benar-benar tidak dihiraukan sama sekali oleh mereka. Sesuai yang tertuang dalam Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 70. Mereka berkata, "Apakah engkau, wahai Hud, datang kepada kami agar kami menyembah Allah semata dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami? Maka datangkanlah kepada kami apa yang kamu janjikan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Akibat dari keras kepalanya kaum Ad yang terus-menerus menentang Nabi Hud alaihi salam dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selanjutnya Allah menunjukkan kuasanya dengan mendatangkan gumpalan awan hitam nan pekat. Para kaum Ad berseru gembira karena mengira awan tersebut adalah pertanda datangnya hujan yang akan menyelamatkan ladang dan pertanian mereka dari kekeringan. Namun, di tengah sorak-sorai kaum Ad yang berbahagia atas kedatangan awan tersebut,
Nabi Hud alaihi salam memberi peringatan bahwa awan hitam yang datang bukanlah pertanda baik akan turunnya hujan, melainkan pertanda buruk akan datangnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum 'Ad karena telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sekali lagi, peringatan yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam tidak dihiraukan oleh mereka. Kaum 'Ad tetap tidak mau mempercayai segala perkataan dan meminta bukti atas peringatan Nabi Hud alaihi salam. Angin topan kencang tersebut akhirnya mampu membinasakan kaum 'Ad beserta berhala-berhala yang mereka sembah. Saking dahsyatnya, diriwayatkan bahwa angin yang berlangsung selama 8 hari 7 malam tersebut telah menghancurkan segalanya seperti serbuk. Kisah tentang angin topan yang menimpa kaum 'Ad diceritakan dalam surat Al-Haqqah ayat 6-8. sedangkan kaum 'Ad telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Dia menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum 'Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah lapuk bagian dalamnya. Adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Lalu ketika terjadi bencana angin topan dahsyat yang menimpa kaum 'Ad, apakah yang terjadi kepada Nabi Hud alaihi salam dan para pengikutnya? Tentu saja mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud alaihi salam dan para pengikutnya tetap berdiam di rumah tanpa merasakan sedikit pun bahaya dari angin topan tersebut. Setelah kejadian yang menimpa kaum 'Ad, akhirnya Nabi Hud alaihi salam dan para pengikutnya berpindah ke daerah Hadramaut untuk menetap di sana hingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Demikianlah kisah Nabi Hud alaihi salam dan azab dahsyat yang menimpa kaum 'Ad. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, agar senantiasa menjauhi kesombongan, memperkuat iman, dan selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita mengulang kesalahan umat-umat terdahulu yang mengingkari kebenaran. Karena sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih, namun rahmat-Nya amat luas bagi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Terima kasih telah menyimak kisah ini bersama Jejak Cahaya. Semoga Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat dan meneguhkan hati kita di jalan yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.